Halo, perkenalkan saya Yuliana Koza. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian dan konsep dasar kepemimpinan. Yang pertama, pengertian pemimpin dan kepemimpinan. 1. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Karenanya, seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin adalah orang yang memiliki posisi tertentu dalam hierarki organisasi. Yang kedua, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di suatu bidang dengan atau tanpa pangkalan dan jabatan yang resmi, sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Pemimpin bisa disebut juga sebagai pelayan dan bisa disebut juga sebagai pemandu. Yang pertama, pemimpin adalah pelayan bagi pengikutnya. Seorang pemimpin yang dimuliakan orang lain belum tentu perkara tersebut sebagai tanda kemuliaan, karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang boleh berkhidmat dan menjadi pelayan bagi kaumnya. Yang kedua, pemimpin sebagai pemandu, yaitu pemimpin adalah pemandu yang memberikan arahan pada pengikutnya atau anggotanya untuk menunjukkan jalan yang terbaik untuk selamat sampai tujuan atau tercapai apa yang menjadi sebuah tujuan. Baik, kita lanjut. Untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang harus mengembangkan 3 kompetensi penting. Yang pertama, kemampuan dalam mempengaruhi situasi. Yang kedua, perubahan untuk memungkinkan perilaku. Yang ketiga, komunikasi secara efektif. Nah, jadi ketiga ini adalah kompetensi penting yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, kita lanjut. Di sini ada 2 jenis pemimpin, yaitu pemimpin formal dan pemimpin non-formal. 1. Kepemimpinan formal adalah jabatan yang dimiliki seseorang dalam kemampuan meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan formal biasanya diperoleh dari suatu usaha tertentu dalam pencapaiannya. Yang kedua, pemimpin non-formal. Pemimpin non-formal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Oke, baik, itu yang pertama pengertian pemimpin. Sekarang kita lanjut tujuan dan fungsi kepemimpinan. Yang pertama, tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dengan melihat tercapainya tujuan atau tidak, maka seseorang bisa disebut sebagai pemimpin besar atau justru sebagai pencundang. Yang kedua, pemimpin bertujuan membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka. Kita lanjut ke fungsi kepemimpinan. Di sini yang pertama itu fungsi administratif, yakni mengadakan formulasi kebijakan administratif dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi kepemimpinan sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Nah, di sini menurut Hadari Nawawi, secara operasional, fungsi pokok kepemimpinan yang pertama itu adalah fungsi instruktif. Fungsi instruktif yakni pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, kapan waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasil, agar dapat mewujudkan hasil secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif, yaitu fungsi yang digunakan pemimpin dalam menetapkan keputusan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.